Halo para siswa SMK, khususnya program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Apabila Anda saat ini masih mengalami kesulitan dalam menggambar kusen, daun pintu, dan daun jendela untuk keperluan pembuatan gambar denah, gambar tampak, utamanya pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, tidak ada salahnya jika Anda menyimak kembali video tutorial berikut ini untuk memperkuat pemahaman kita bagaimana cara-cara dalam menggambar kusen, pintu, dan jendela menggunakan AutoCAD. Adapun tujuan dari pembelajaran ini atau video ini adalah setelah menyimak materi ini diharapkan kita akan mampu menggunakan aplikasi AutoCAD untuk keperluan menggambar kusen dan daun pintu standar. Selanjutnya kita juga akan mampu untuk menggambar kusen dan daun jendela, dan yang terakhir adalah kita juga mampu untuk menggambar kusen, daun pintu, dan jendela tipe gendong. Selamat menyaksikan. Baik para siswa sekalian, ini adalah contoh gambar yang akan kita kerjakan pada kali ini. Ada 3 buah job yang akan kita laksanakan satu persatu. Untuk keperluan tersebut, mari kita mulai. Yang pertama adalah kita akan menggambar daun pintu standar berikut dengan kusennya. Mari kita mulai. Hal pertama yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat kusen. Untuk membuat kusen, kita gunakan toolbar construction line. Sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu layernya. Kita menggunakan 3 buah layer dan kita gunakan layer yang 0.20. Kita buat terlebih dahulu garis kusennya. Kemudian kita offset dengan jarak 6 cm. Di sini saya akan mengetikkan cm dalam satuan meter sehingga 6 cm sama dengan 0,06. Enter, kemudian kita klik arahkan ke kanan. Kita zoom, kita klik kanan. Selanjutnya kita klik lagi construction line, kita gunakan arah mendatar. Selanjutnya kita offset lagi. Kemudian kita offset lagi sejauh 0.06 ke arah atas. Kita klik, kemudian arahkan ke bawah. Berikutnya kita escape, kita offset lagi. Jaraknya adalah 0,8. Kita ketik 0.8, lalu enter. Kita klik yang sebelah sini, kita arahkan ke kanan, kita klik kiri, klik kanan, enter. Berikutnya kita offset lagi. Klik offset, kemudian klik 0.06, kemudian enter, kemudian kita klik garisnya, arahkan ke kanan dan enter. Kemudian kita klik kanan, enter lagi. Berikutnya kita buat garis ke arah bawah, cukup dengan menggandakan garis dengan menggunakan offset sejauh 2.10. Enter. Kita klik yang bagian atas, bagian bawah, kemudian kita arahkan ke bawah. Sehingga ada garis semacam ini. Berikutnya kita lakukan penghapusan pada garis yang kita anggap tidak perlu dengan menggunakan trim. Kita klik trim, klik kanan, kemudian kita hapus semuanya. Kita bersihkan garisnya yang tidak perlu, ini juga sama, dan seterusnya. Kita klik kanan, selesai. Sekarang kita akan membuat kuping kusen. Ukurannya adalah 6x12. Kita gunakan saja rectangle. Klik di sini, kemudian Shift Add. Kita ketikkan 0.06, 0.12. Kita enter saja. Selanjutnya kita rubah rotasinya dengan menggunakan rotate. Ke kiri, klik kanan, pelan-pelan, sudah jadi. Kemudian kita pindahkan kotak ini ke bagian kiri dan kanan dari kusen yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita gunakan layer yang kecil 0.05 untuk membuat garis atau alur kapur pada kupingan ini. Hilang. Kita offset lagi 0.005. 0.005 ke atas dan ke bawah. Klik kanan, enter, kemudian kita mirror. Ini saja, boleh. Seperti ini. Selanjutnya kita buang garis yang kita anggap tidak perlu menggunakan trim. 1, 2, 3, 4, 5,
6, dan seterusnya sampai garis yang tidak perlu kita hapus. Sama. Baik, untuk kupingan sebelah kiri sudah selesai. Untuk yang sebelah kanan tinggal kita mirror saja. Kita select, kita pilih, lalu kita pilih cari midpointnya. Selanjutnya kita klik di sini, lalu klik kiri, lurus, klik kiri, klik kanan, dan enter. Kusen sudah jadi. Sekarang tugas kita adalah untuk membuat daun pintunya. Untuk daun pintu ini menggunakan kerangka ukuran papan kerangkanya, ukurannya adalah 10 cm. Kita gunakan offset. Untuk yang atas 10 cm. Di sini karena sudah termasuk dengan spon dengan pintu, maka tidak 10 tetapi cukup 9 saja. Sehingga kita ketikkan parameternya adalah 0.09. Enter. Kita klik di sini. Kemudian di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan, dan khusus untuk bagian bawah tidak 10 tetapi 20. Rimbat bagian bawah, lebar papannya adalah 0,20 atau 20 cm. Kita masukkan 0.20 lalu enter. Kita klik di bawah, arahkan ke atas, klik kanan, enter. Kita buang garis yang tidak perlu. Di sini, di sini. Ini juga sama. Selanjutnya bagian atas juga kita buang. Klik kanan, enter. Berikutnya kita akan membuat kerangka lainnya pada bagian tengah. Di sini kita akan mengcopy garis yang ada di atas, kita turunkan ke bagian bawah sebesar 0.65. Kita enter. Ya, kita menggunakan toolbar yang offset. Kita klik kiri, arahkan ke bawah, klik kanan, enter. Nah, berikutnya kita offset lagi. Kerangkanya sama dengan yang kanan dan kiri dan atas sebesar 10. Enter, klik di sini. Ya. Selanjutnya kita offset juga, kita mirror saja ya. Kita mirror saja supaya seragam. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita cari midpoint seperti ini. Klik kiri, klik kanan, dan enter. Selanjutnya kita akan membuat garis tengahnya. Garis tengah yang juga adalah merupakan kerangka agar daun pintunya menjadi lebih kuat. Kita ganti layernya dulu. Oke. Kemudian kita offset ke kiri dan ke kanan supaya dia 10 karena dari tengah. Maka cukup 5 saja, 0.05. Enter. Kita klik di kiri, arahkan ke kanan. Kita klik di sebelah tengah, arahkan ke kanan. Klik kanan, kemudian enter. Garis bantu ini bisa kita hapus, dan kemudian garis-garis yang memotong satu sama lain juga bisa kita hilangkan. Klik di sini, klik di sini, sini. Maaf, saya kembalikan, Ctrl Z, ya, sini. Nah, selanjutnya yang ini bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus, ini bisa kita hapus, dan yang di sini di tengah kita hapus secara manual. Select, kita pilih, kemudian erase. Selanjutnya kita akan membuat panelnya. Untuk membuat panel kita gunakan saja rectangle. Kita gunakan layer 0.05. Kita klik di sini. Dan kemudian kita masukkan ke dalam sejauh 5 cm. Maka di sini kita ketik 0.05. Enter. Kita klik di sini. Kemudian kita klik lagi yang lain untuk membuat garis dari router 0.01 seperti ini. Oke, berikutnya ini bisa kita buang, kemudian kita hapus. Selanjutnya ini kita mirrorkan saja. Di sini cari midpointnya. Untuk yang bagian tengah dengan cara yang sama juga kita gunakan rectangle. Dari kiri ke sebelah kanan, kita offset terlebih dahulu 0.01, berarti dia keluar. Selanjutnya kita offset lagi 5 ke dalam 0.05, enter. Dari dalam, klik di sini, arahkan ke dalam, ke kanan, enter. Garis yang ada di dalam bisa kita buang supaya tidak double ya. Ini maksudnya biasanya seperti ini.
hapus. Oke, sekarang untuk yang bagian bawah kita cek terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Mudah-mudahan sama ya. Oke, sama, sehingga yang di atas bisa kita mirror saja. Kita pilih ini lalu kita buang, kemudian kita pilih dua yang ada di atas, dua bagian ini. Berikutnya kemudian kita mirror dengan garis tengahnya ada di sini. Nah, selesai. Kita buang garis-garis yang tidak perlu, yang mungkin masih ada di bagian belakang dari papan panelnya. Tahap selanjutnya adalah untuk memperlihatkan agar panelnya nampak berada di depan atau panelnya memiliki isi, maka kita membuat garis miring dari tepi ke tepi seperti ini. Kemudian ini berlaku untuk semua panel, sehingga ini harus kita mirror ke semua sisi. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita aplikasikan saja. Cari midpointnya di sini. Selanjutnya kita copy satu persatu bisa seperti ini. Kemudian kita copy, ambil satu titik poin, ini bisa, ini juga bisa, sebelah sini juga bisa. Dan yang terakhir adalah untuk yang bagian tengah. Kita mirror saja titik poinnya sini. Kita mirror lagi. Ya, seperti ini. Untuk tampak depan sudah selesai. Berikutnya kita akan menggambar kusen dengan membuat garis potongan. Untuk garis potongan kita akan menggunakan polyline. Kita garis secara lebar dan juga nanti arah tingginya. Ini kita klik kiri, kemudian klik kanan, kita klik properties, kemudian kita klik line scale 0.01, tetap 1. Global width-nya yang kita rubah ya, maaf, global width-nya kita jadikan 0.01, kemudian cukup. Lalu setelah itu ini kita dash dot. Oke, dari klik kanannya belum berhasil. Global width 0.01, enter seperti ini. Kemudian line type nya 0.01 juga, enter. Oke, untuk membuat panah ke arah bawah kita gunakan tool palette, kemudian menggunakan arrow di sini, kita klik saja. Kemudian arrow-nya sudah ada, kita pindahkan menggunakan move. Kita pilih jenis khusus, kita klik di sini, pakai yang fancy. Kita perkecil menggunakan scale. Ini perkecil saja, misalkan 0,25. Kemudian kita rotate, kita putar arahnya seperti ini. Kemudian kita tempatkan di bagian sini. Nah, ini arah mata kita. Kita berikan notasi di sini, misalnya huruf A. Seperti ini. Kita ambil fontnya, misalnya teknik. Karena terlalu besar kita perkecil menggunakan scale, klik di sini 0.01 misalkan, enter. Kalau terlalu kecil kita perbesar, misalnya kita perbesar 3 kali seperti ini. Kita geser, karena untuk keperluan pengkopian kita harus rapi ya. Kita klik 2 kali di blok, taruh di tengah, enter, kita geser lagi. Nah, seperti ini. Kita copy sekarang untuk keperluan yang sebelah kanan. Nah, sudah ada potongan, sudah kita persiapkan. Berikutnya untuk yang arah memanjang atau arah tingginya, ini kita copy saja. Kemudian ini kita putar, kita rotate seperti ini.
A-nya juga kita rotate, yang nantinya kita ganti menjadi huruf B. Kita geser dulu, kita edit, klik 2 kali huruf B, enter. Sekarang ini kita tempatkan di bagian bawah seperti ini. Berikutnya ini kita tarik garisnya ke atas sampai ambang atas. Kita escape, kita copy panah dan juga notasi B-nya ini. Nah, seperti ini. Dengan demikian maka kita siap untuk membuat bagian kusen ini ada di untuk keperluan pembuatan denah. Maka kita akan membuat potongan A dan B-nya.